kegiatan sampling tim terpadu ini, ya, ini ada SK tersendiri, keputusan dari Bupati Tapanuli Selatan yang terakhir mulai dikeluarkan di 2024. Ini berlaku hingga 5 tahun sampai 2028 dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Pemerintahan Daerah Tapanuli Selatan. Kemudian dari tim terpadu ini terdapat beberapa divisi, divisi sampling, divisi evaluasi, di mana kegiatan dari tim terpadu ini adalah sampling setiap bulan yang dihadiri oleh masyarakat, perwakilan dari masyarakat di lingkar tambang, juga keterlibatan dari pemerintah daerah. Kemudian setiap 3 bulan sekali kita melakukan pembukaan hasil dari sampel yang sudah dikirimkan tiap bulan ke lab. Kemudian setiap 3 bulan kita buka hasilnya yang dirilis oleh lab, kemudian dibacakan, dievaluasi oleh tim ahli. Tim ahli melibatkan dari akademisi, dari baik dari tim USU ataupun dari kabupaten. Kemudian setiap 6 bulan sekali kita lakukan kegiatan diseminasi yang salah satunya kemarin terakhir yang kita lakukan di Padang Sidempuan. Nah, itu melibatkan lebih luas lagi masyarakat 15 desa lingkar tambang di luar tim terpadu itu diundang untuk kita sampaikan kualitas air yang kita kelola, yang PT Air kelola dan dibuang ke Sungai Batang Toru. Jadi hasil dari analisa ini, pemantauan ini merupakan tolak ukur keberhasilan ataupun tolak ukur keberhasilan ya dari sistem pengelolaan di PT Air yang dilakukan. Di mana PT Air memiliki ipal yang kita sebut dengan WPP. Dari situ diolah dulu sebelum dirilis ke lingkungan dengan menggunakan pipa sepanjang 6,6 km sampai ke Sungai Batang Toru ini. Nah, kita ada tim sampling ini dibagi 2 tim. Yang satu tadi sedang mengambil di WPP, itu sebagai titik penataan kita. Kemudian nanti bergerak ke titik 2000 downstream, artinya dihilir dari ujung pipa pembuangan sama titik ke 3000. Sedangkan tim yang B ataupun tim kita yang saat ini ada, itu akan mengambil di upstream 500, upstream dari titik pembuangan air sisa proses kita, kemudian di titik 30 di downstream, kemudian di ujung pipanya, kemudian di titik hilir 500 meter di hilir dari pipa, dan 1000 meter di hilir dari pipa. Secara umum kegiatan seperti itu mungkin. Dampak yang ini Bang, pembuangan ini ada nggak dampaknya dengan Sungai Batang Toru ini? Jadi ada ketentuan peraturan yang mengikat diizinkannya air sisa proses atau dari kegiatan operasional itu bisa dibuang ke badan air ataupun ke lingkungan. Kita mengacu ke Kepmen LH nomor 202 tahun 2004. Di situ ada beberapa parameter yang harus dipenuhi. Ada kurang lebih ada pH, TSS dan beberapa logam yang terlarut di situ. Ini adalah parameter tersebut yang akan dianalisa nantinya oleh laboratorium. Dari hasil pembukaan hasil dan terakhir kemarin pun diseminasi, kita membuatkan tren selama 1 tahun pengambilan sampel dari mulai Januari sampai ke November, karena yang Desember baru kemarin dibuka. Itu menunjukkan hasilnya itu jauh sekali di bawah baku mutu yang ditetapkan. Nah, artinya selama kita memenuhi baku mutu dan itu kita sudah melakukan pengelolaan dengan baik, Pak. Selama ini ada nggak kendala Bang terkait proses ini, pembuangan ini? Pembuangan atau sampling? Iya, pembuangan apa dari sampling ini kan ada nggak dampak buruknya gitu? Selama ini kan udah sering kita lakukan ini. Sisa sisa proses ini ada nggak dampak? Ekosistem sungai itu. Baik, yang pertama kita akan berkomitmen memastikan bahwa kualitas air yang dibuang ke Sungai Batang Toru ini tetap memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Yang kedua, kita melakukan juga pemantauan akuatik biota yang dilakukan oleh USU. Kita ada kerjasama dengan USU
itu dilakukan pemantauan setiap 3 bulan sekali. Dari hasil pemantauan yang sudah berlangsung, bahwa beberapa parameter itu ada keanekaragaman, ada plankton, ada bentos, termasuk logam di dalam biota tersebut. Kegiatan kita hari ini adalah pengambilan sampel di Sungai Batang Toru. Ya, ini di titik 0, 500, 1000, 1500 untuk daerah Ronggang. Ini Pak, Jadi apa peranan orang Bapak dalam pengambilan sampel ini? Peran kami di dalam pengambilan sampel ini adalah mengamati pengambilan sampel. Ya, bagaimana proses daripada pengambilan sampel itu diambil di Sungai Batang Toru, kemudian dianalisa. Ini nanti akan dibawa ke Jakarta ke Lab Intertek. Orang Bapak ya, terus memantau dari proses pengambilan sampai nanti ke Jakarta ya. Iya, ini sudah rutin kita lakukan. ini setiap bulannya. Namun kalau kami daripada perwakilan masyarakat itu adalah sekali 3 bulan, ya sekali 3 bulan itu ke Jakarta membawa sampel ini. Selama proses pemantauan pengambilan sampel Pak, ada nggak pernah ada persoalan atau masalah yang ditemui atau selamanya berjalan sukses? Sejauh ini ya alhamdulillah tidak ada permasalahan karena kami masih tetap di dalam koridor daripada pengambilan sampel. Ya. Entah ada warga yang mengalami gatal-gatal atau dampak penyakit lainnya, kira-kira ada nggak Pak selama ada saluran pembuangan ini? Sepengetahuan kami sudah ya mulai tahun kemarin lah, sebetulnya kami baru 2 tahun lah untuk tim terpadu ini. Belum ada belum ada keluhan masyarakat tentang dialirkannya daripada sisa proses tambang emas ke Sungai Batang Toru mengakibatkan ya ada gatal-gatal atau penyakit kulit pada masyarakat. Sejauh ini belum ada begitu. Ini kira-kira ada berapa desa yang ini Pak? Kira-kira yang di wilayah ini yang Kalau menjadi saluran apa desanya ya sebetulnya di 15 lingkar tambang ini ya yang dialiri oleh Sungai Batang Toru ya, termasuk dia untuk daerah ini adalah daerah HP Song Baru, kemudian Bandar Hapinis, Hutaraja dan Muara Hutaraja. Ya, itu ada yang memang betul-betul dilalui oleh Sungai Batang Toru. Selama jadi tim terpadu Pak, apakah pernah ada yang langsung meminum airnya dari pipa itu? Dulu waktu peluncuran kemarin itu langsung gubernur ya sama bupati langsung minumnya. Dulu di waktu launchingnya itu. Sekarang kira-kira ada nggak yang berani itu Pak minumnya Pak? Kalau sekarang kira-kira? Ya, sekarang ya mana ada, karena belum ada. Ngapain kita mau minum itu? Dinas Lingkungan Hidup bersama masyarakat ini sama peranannya, karena itu terpadu. Kalau berdasarkan terpadu, yaitu sebagai pemantau atau cenderung untuk mengawasi pelaksanaan pengambilan sampel dari PTAER, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dengan SOP yang sudah ditetapkan. Terkait dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup sendiri tanpa tim terpadu, itu pun sebetulnya sudah menjadi pengawas dan pembina dari setiap kegiatan usaha di Kecamatan Selatan. Berarti rutin Dinas Lingkungan Hidup mendampingi dari tim ini Bang ya? Masyarakat lah. Iya. Ya, kalau ini sekali sebulan. Sekali sebulan ya. Termasuk nanti yang ketika sampel ini dibawa ke lab. Ya. Kira-kira ada nggak kendala dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri terkait pemantauan ini Bang? Kendala yang dia atau ada sesuatu Ada gitu? enggak gitu aja. Sudah berapa lama? Kalau ada, kalau enggak apa-apa. Atau banyak hewan atau banyak binatang buas yang mengganggu atau ya, ceritakan saja. Apa sendiri? Ini kan Setelah- sudah rutin tiap bulan. Iya. Ya sudah pelaksana itu biasa dengan lagi ini akibat dari banjir ini, bencana kita ini, ya kami berharap nanti untuk PTAER perbaikan apa kita ini pipa kita ini kan air pipa udah Iya. udah sampai luar itu.
Nah, beruntung kita pun udah Nggak ada lagi. nggak ada lagi itu. Kita perbaiki, kemudian akses jalan kita pun kalau bisa dibagusi karena kemarin tadi kan mobil kita satu terpur gitu kan ya. Itu mungkin ya. Entah ada masyarakat yang ngadu ke dinas lingkungan hidup sendiri terkait dampak atau ada yang berpenyakit atau ada mungkin atau seperti apa? Mudah-mudahan tidak ada. Itu kalaupun ada pengaduan-pengaduan gitu, itu kan sering kita diskusikan di tim terpadu. Yang ada tim terpadu ini kan ada juga akademisi, profesor kita ada yang mendampingi. Jadi sering kita diskusi mungkin ini Pak Parla, Pak Anto itu udah biasa menentukan itu. Jadi terkait limbah ini bisa nggak dikonsumsi masyarakat atau seperti apa gitu kan yang tinggal di hilir sungai gitu? Itu gimana pandangannya dari dinas sendiri, Pak? Ya limbah bukan untuk dikonsumsi. Nggak bisa ya? Limbah itu bukan untuk konsumsi. Ingat lagi air limbah itu kan dipantau sudah memenuhi persyaratan baru boleh dibuang. Nah, baku mutu limbah cair namanya. Itu bukan limbah, ini kan Bukan sisa untuk air dikonsumsi. proses ini. Sisa air proses, bukan limbah langsung. Jadi kan warga kan banyak tinggal di hilir gitu atau ada nggak ininya gitu? Efek samping. Ya dampaknya terhadap ini. Gitu. Mudah-mudahan selama ini nggak ada, Pak. Mulai dari 2013 ini. Apa ini ya? Dari sisa proses dari ada. Ini bukan limbah yang dibuang, ini sisanya yang diolah dulu di WPP namanya, baru dibuang ke Sungai Batang Toru. Bukan limbahnya, jangan salah persepsi ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.